Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungannya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada hari ini, kita akan lanjut pada materi tentang kebutuhan manusia. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu perlu ingatkan lagi pada kalian agar selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan pertama memakai masker, kedua selalu menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan sebisa mungkin hindari kerumunan. Pada hari ini Ibu tidak sendiri ya anak-anak, tapi dibantu oleh seorang asisten yang bernama Kak Amanda. Halo Kak Amanda, selamat datang. Halo, apa kabar Bu Mary? Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, saya Amanda. Seperti yang telah diinfokan oleh Bu Mary tadi, hari ini kita akan belajar materi tentang kebutuhan manusia. Bagaimana, sudah siapkah? Yuk kita mulai saja. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Hayo, siapa yang bisa jawab? Ya, kebutuhan adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Karena bila tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Misalnya, apabila sedang lapar, maka yang dibutuhkan adalah makan. Sedangkan bila kita haus, maka yang dibutuhkan adalah minum. Kebutuhan manusia itu bermacam-macam. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kedua, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ketiga, kebutuhan berdasarkan waktu penggunaannya. Dan yang keempat adalah kebutuhan berdasarkan subjek atau pemakainya. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia digolongkan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau yang sering disebut dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi, yang berupa kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang berupa pakaian, kebutuhan pangan berupa makan dan minum, sedangkan kebutuhan papan adalah kebutuhan akan tempat tinggal yang berfungsi untuk melindungi diri dari panas, hujan, binatang buas, dan udara dingin. Berikutnya adalah kebutuhan sekunder atau sering disebut dengan kebutuhan tambahan. Kebutuhan ini merupakan pelengkap daripada kebutuhan primer. Di antaranya adalah perabot rumah tangga, lemari, televisi, radio, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau sering disebut dengan kebutuhan akan barang mewah. Untuk kebutuhan barang mewah ini masing-masing orang berbeda pendapatnya. Contohnya mobil, bagi sebagian orang mungkin mobil merupakan barang yang mewah. Namun, bagi seorang pengusaha, mungkin mobil hanya sebagai pelengkap saja, kecuali memang mobil yang jenisnya memang mewah seperti Ferrari, Alphard, Lamborghini, dan sebagainya. Kita lanjut pada macam kebutuhan berdasarkan sifatnya, yang dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani memberikan kepuasan kepada badan atau jasmani dan biasanya berupa materi. Misalnya, kebutuhan akan obat bagi yang sakit, olahraga bagi yang membutuhkan kebugaran. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk memenuhi kepentingan jiwa atau rohani manusia. Contohnya adalah kebutuhan akan beragama, kebutuhan akan berekreasi, memperoleh pendidikan, dan sebagainya.
Berikutnya macam kebutuhan berdasarkan waktu penggunaannya yang dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Untuk kebutuhan sekarang harus segera dipenuhi saat dibutuhkan, misalnya makan, minum, obat bagi yang sakit. Dan kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditangguhkan, tapi dapat disiapkan dari sekarang juga. Misalnya, kebutuhan untuk biaya pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Yang keempat adalah macam kebutuhan berdasarkan subjek atau pemakainya. Kebutuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu atau sering disebut dengan kebutuhan perorangan atau kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh diri sendiri, karena kebutuhan masing-masing orang itu berbeda-beda. Misalnya kebutuhan akan baju dan sepatu, baik ukuran, bentuk, model, pasti berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan bersama-sama oleh kelompok masyarakat dan pemenuhannya pun dilakukan secara bersama-sama. Misalnya adalah kebutuhan akan sekolah, pasar, jalan, jembatan, lapangan, dan lain sebagainya. Dari yang sudah Kak Amanda uraikan tadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan manusia itu sangat kompleks dan ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Apa sih yang menyebabkan perbedaan tersebut? Ayo kita bahas apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan perbedaan kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya tersebut ya adik-adik. Faktor yang pertama adalah jenis kelamin. Mengapa jenis kelamin merupakan faktor penyebab perbedaan kebutuhan manusia? Ya, tentu saja. Coba sekarang adik-adik perhatikan model busana dan model rambut antara laki-laki dan perempuan. Apakah sama? Beda kan? Faktor yang kedua adalah tingkat pendidikan. Coba kalian perhatikan kebutuhan antara anak SD, anak SMP, anak SMA, maupun anak-anak perkuliahan. Tentu aja sangat berbeda kan? Faktor yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal. Misalnya orang yang tinggal di daerah pegunungan dan di daerah pesisir pantai. Orang yang tinggal di daerah pegunungan adalah penghasil sayuran dan orang yang tinggal di daerah pesisir pantai adalah penghasil ikan. Jadi apa yang dibutuhkan mereka sangat berbeda. Faktor yang keempat adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya penemuan-penemuan baru seperti misalnya laptop dan HP, maka menyebabkan manusia ingin memiliki hal-hal yang baru tersebut. Faktor yang kelima adalah income per kapita atau tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka kebutuhannya pun akan semakin meningkat. Faktor yang keenam adalah status sosial. Semakin tinggi tingkat status sosial manusia dalam masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kebutuhannya. Contohnya, kebutuhan makan antara seorang pengusaha dengan seorang karyawan biasa. Bagi seorang pengusaha, apabila mereka lapar, mungkin akan mencari makan di restoran yang mewah. Namun, bagi seorang karyawan biasa, makan di warteg atau makan di kaki lima di pinggir jalan pun oke-oke aja. Faktor yang terakhir adalah perbedaan selera. Coba adik-adik perhatikan saat makan bersama. Mungkin salah satu di antara adik-adik ini ada yang suka pedas, ada juga yang suka sedang saja, dan mungkin ada juga yang tidak suka pedas sama sekali. Nah, itu tadi pembahasan tentang kebutuhan manusia. Baiklah, sekarang saya kembalikan lagi kepada Bu Mary ya.
Nah, itu tadi materi yang telah dijelaskan oleh Kak Amanda. Cukup jelas kan? Jadi kebutuhan manusia itu banyak banget macamnya. Maka dari itu kita harus memilah-milah mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang harus dipending atau ditangguhkan terlebih dahulu. Dan tunggu pola